Jeongjun mengangkat telepon, namun tidak ada suara dari lawan bicara. Tak lama kemudian, Young-ok keluar dari kamar mandi, meraih telepon, lalu melangkah keluar. Ia pun menutup telepon, dan Jeongjun bertanya siapa itu. Lalu Young-ok berkata seperti ini, "Orang-orang sering membuat berbagai dugaan, mengapa aku tidak menjawab saat ada panggilan masuk. Seperti dugaan bahwa itu adalah suami di daratan, atau panggilan dari anak yang kusembunyikan, dan sebagainya." Ketika Young-ok mengatakan itu semua tidak benar, Jeongjun menegaskan bahwa apapun alasannya, ia akan tetap melindunginya. Saat Young-ok bertanya kenapa, Jeongjun menjawab, "Karena kamu adalah wanitaku." Young-ok pun tersipu, dan malam milik mereka berdua itu pun semakin larut. Keesokan harinya, setelah kembali ke Jeju, Young-ok sedang bekerja ketika jaring tersangkut di kakinya, membuatnya berada dalam situasi berbahaya. Para HE-nya segera menyelamatkan Young-ok, lalu meledak emosi karena ia bekerja sendirian di tempat berbahaya. Para HE-nya memberikan semua hasil laut yang mereka panen kepada Young-ok, berkata bahwa semuanya lalu pergi begitu saja. Akhirnya, hanya nenek Chun-hee dan Young-ok yang tertinggal. Nenek Chun-hee pun menanyakan pada Young-ok tentang semua kejadian yang telah terjadi. Young-ok menceritakan bahwa ketika masih kecil, ayahnya adalah seorang pelukis. Namun, karena adiknya memiliki keterbatasan fisik, keluarga mereka pindah ke tempat lain untuk membuka usaha. Suatu hari, saat orang tuanya mengemudi untuk urusan usaha tersebut, mereka mengalami kecelakaan, lalu lintas dan meninggal dunia. Ia juga ingin Kiasorns Wardio karena perempuannya yang memiliki keterbatasan fisik telah dipindahkan ke fasilitas perawatan, dan bahwa dirinya bertanggung jawab penuh atas kakaknya tersebut. Karena alasan-alasan itu, Young-ok harus bekerja lebih keras dan pantang menyerah. Mirang, sahabat terdekat Eun-hee, awalnya berencana berkeliling dunia bersama putrinya yang berada di Prancis. Namun entah kenapa membatalkannya dan memutuskan pergi ke Jeju. Akibatnya, pasar dan seluruh warga desa hanya membicarakan kisah Miran. Miran adalah teman satu kampung, sekaligus teman sekolah bagi In-kwon, Ho-sik, dan Eun-hee. Dan berkat kecantikannya, ia dulu menjadi ratu kampus. Tiga pria itu menyukai Miran, dan ketiganya menantikan kedatangannya. Eun-hee meninggalkan mereka dan pergi menjemput Miran di bandara, dan keduanya sangat gembira bisa bertemu lagi setelah sekian lama. Di dalam mobil, Eun-hee bertanya mengapa Miran tidak pergi berkeliling dunia bersama putrinya dan malah datang ke Jeju. Namun setiap kali Miran hendak menjawab, telepon masuk ke ponsel Eun-hee sehingga ia tak sempat bercerita. Setelah selesai menelepon, Eun-hee kembali bertanya. Namun Miran tidak menjelaskan alasannya dan hanya beralasan bahwa ia datang karena ada urusan. Begitu Miran muncul, seluruh desa heboh. Oke dong, dan nenek Chun-hee menyambutnya dengan Dadius Hage bercakap-cakap. In-kwon dan Ho-sik memperbaiki atap agar hujan tidak masuk ke kamar Miran. Tiga wanita desa menyiapkan makanan atas permintaan Eun-hee. Seorang teman sekolah membawa ikan besar untuk Miran, membuat semua orang kembali menyadari betapa istimewanya kehadiran Miran. Namun, saat sedang memasak, Miran mulai mengkritik dirinya sendiri, mengatakan bahwa tidak pergi kepada putrinya adalah karena egoisnya keinginan pribadi. Tak lama kemudian, telepon pun masuk untuk Miran.
Ketika mereka mengatakan bahwa mereka sudah makan di rumah Okedong dan Bibi Chunhee, Miran marah lalu pergi. Didelorong sebenarnya seperti apa hubungan antara Miran dan Eun-hee. Dulu rumah Eun-hee miskin sedangkan rumah Miran kaya. Karena Eun-hee tidak pernah membawa bekal, Miran selalu membawa 2 kotak makan dan memberinya 1, serta membantu dan merawatnya dalam segala hal. Namun, sejak saat itu, hubungan mereka mungkin bukan lagi sekadar pertemanan. Eun-hee selalu mengerjakan pekerjaan sulit dan berat menggantikan Miran, dan hal itu terus berlanjut hingga sekarang. Dan hal yang paling mengejutkan bagi Eun-hee terjadi setahun yang lalu. Setelah Miran bercerai untuk ketiga kalinya, Eun-hee mencoba menghubunginya, tetapi tidak mendapat jawaban. Merasa khawatir, Eun-hee segera bergegas ke rumah Miran di Seoul. Namun, saat itu Miran sedang mengadakan pesta minum bersama kenalannya di rumah dan sengaja tidak menjawab telepon agar orang-orang di sekitarnya bisa melihat bagaimana sahabat dekatnya akan bereaksi. Tak lama kemudian, Eun-hee tiba dan Miran memuji serta membanggakan dirinya di depan semua orang berkata, "Lihat, inilah sahabatku." Namun, Eun-hee merasa kurang nyaman dan saat itu seseorang bertanya, "Seperti apa sosok temanmu Eun-hee? Sampai-sampai ia datang jauh-jauh dari Jeju ke Seoul." Saat Dekmits Mirans Fratormal, temanku Eun-hee adalah teman yang akan datang jika aku memintanya datang dan pergi jika aku memintanya pergi, memperlakukannya seperti seorang pelayan. Eun-hee kini kembali teringat kejadian setahun lalu. Teman yang datang jika disuruh datang dan pergi jika disuruh pergi.